Ya. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang digitasi dari mata kuliah pemetaan kadastral. Kami terdiri dari saya sendiri, Dia Clarissa dengan NIM 2413658, dan rekan saya. Saya Muhammad Azik dengan NIM 24136015. Saya Mutiara Nabila Segita dengan NIM 2431619. Saya Hafsa dengan NIM 24136032. Saya Ahmad Santrian dengan NIM 24136088. Nah, untuk proyek yang kami buat, yang pertama itu pengambilan foto udara di kawasan kampus utama Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, pemrosesan hasil foto udara dengan foto scan. Dan yang terakhir, digitasi kawasan kampus Fakultas Ilmu Pendidikan UNP dengan ARMAP. Untuk pemateri pertama, saya serahkan kepada rekan saya Mutiara Nabila Sagita. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, materi pertama itu ada GNSS. Apa itu GNSS? GNSS adalah Global Navigation Satellite System yang merupakan sistem satelit global yang menyediakan informasi posisi, kecepatan, dan waktu secara real time. GNSS ini mencakup berbagai sistem milik beberapa negara seperti GPS dari Amerika Serikat, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Uni Eropa, dan Beidou dari Cina. Penggunaan multi-constellation GNSS meningkatkan akurasi dan kestabilan posisi di lapangan. Kemudian, apa penggunaan dalam kadastral? GNSS ini digunakan untuk mengukur titik batas tanah dengan akurasi yang tinggi. Surveyor menggunakan GNSS RTK atau PPK untuk menentukan koordinat batas bidang tanah, membuat jaringan kontrol, dan memastikan hasil pemetaan dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah resmi. Kemudian, adapun keunggulan dari GNSS ini dalam pemetaan kadastral yaitu memberi posisi sangat akurat hingga tingkat sentimeter, terutama dengan RTK atau PPK. Teknologi multi constellation membuat pengukuran lebih stabil dan cepat, sehingga sangat efektif untuk menentukan titik batas tanah secara presisi. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara. Selanjutnya, pemateri kedua, saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Aziz. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih moderator. Eh, Next slide-nya. Oke, selanjutnya itu GPS esensial. GPS atau Global Position System adalah salah satu bagian dari GNSS dan merupakan sistem navigasi satelit milik Amerika Serikat. GPS ini berfungsi untuk menentukan posisi dan waktu dengan menerima sinyal dari satelit yang mengorbit bumi. Dalam survei pemetaan, GPS digunakan untuk pengambilan koordinat, penentuan titik koordinat di tanah atau GCP, serta navigasi dalam drone. Penggunaannya dalam kadastral yaitu dipakai sebagai alat utama pengambilan koordinat titik batas bidang tanah, terutama untuk menetapkan posisi dengan cepat dan stabil. GPS RTK sering digunakan untuk survei batas, pengecekan ulang titik patok, serta validasi posisi bidang pada peta kadastral. Lalu keunggulannya dalam kadastral yaitu menawarkan sinyal yang stabil, perangkat yang mudah digunakan, dan hasil pengukuran yang cepat. Serta pada pengukuran kadastral, GPS RTK dapat menghasilkan koordinat titik batas dengan akurasi yang tinggi dengan waktu yang singkat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Aziz. Eh, Pemateri ketiga, saya serahkan kepada rekan saya Afas Santrian. Kepada Afas dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu geolokasi WhatsApp. Definisi dari geolokasi di WhatsApp adalah fitur yang memungkinkan pengguna membagikan lokasi geografis mereka
atau posisi di permukaan bumi kepada orang lain melalui pesan, baik sebagai titik lokasi saat ini maupun lokasi yang bergerak secara langsung atau live location. Lalu keunggulan dalam pemetaan kadastral. Jadi, geolokasi WhatsApp bermanfaat dalam pemetaan kadastral karena memudahkan pengiriman titik lokasi secara cepat tanpa alat khusus. Fitur ini membantu koordinasi antar tim lapangan, mempermudah warga menunjukkan batas tanah, serta berguna sebagai validasi awal sebelum pengukuran detail dilakukan dengan alat GNSS. Walaupun akurasinya tidak setinggi perangkat survei profesional, geolokasi WA tetap efektif sebagai pendukung komunikasi dan identifikasi awal lokasi dalam kegiatan kadastral. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Afas. Untuk pemateri selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Umu Hafsah. Kepada Umu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Yang selanjutnya ini merupakan pengambilan data GPS esensial. Nah, sebelum kita melakukan digitasi, tentunya kita harus mengambil nih data-data berupa data di lapangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita ini menggunakan aplikasi GPS esensial. Nah, lokasi yang kita ambil datanya ini merupakan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang dilakukan pada tanggal em, pada tanggal 1 Oktober tahun 2025 lalu. Jadi di sini kita ada mengambil beberapa titik nih. Yang pertama ini mulai dari depan eh, depan depan dari Fakultas Ilmu Pendidikan tersebut sendiri hingga menyusuri seluruh lahan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan tersebut. Selanjutnya, selain kita mengambil data melalui GPS esensial, kita ini juga kelompok kami juga mengambil data melalui fitur geolokasi, fitur live location dari aplikasi WhatsApp. Nah, ini merupakan bukti pada saat kami melakukan pengambilan data menggunakan live location yang ada di aplikasi WhatsApp. Nah, selanjutnya, sebelum sebelum kita melakukan digitasi, eh, sebelumnya kita juga sudah melakukan pengambilan foto udara ya melalui drone. Itu pada bulan lalu, itu di kawasan seluruh UNP. Nah, setelah foto udara yang diambil ini telah selesai diambil, maksudnya kita akan melakukan scan foto ya. Scan foto udara ini kita menggunakan aplikasi Agisoft MetaShape Professional. Nah, di sini ada merupakan beberapa rangkaian proses selama kita melakukan foto scan dengan Agisoft MetaShape ini. Nah, ini beberapa. Hasil akhirnya ini merupakan eh, full size dari satu kawasan UNP. Di sini hasilnya itu merupakan dalam bentuk formatif yang kemudian akan kita digitasi menggunakan aplikasi ArcMap. Di sini kami menggunakan aplikasi ArcMap versi 10.8. Nah, yang pertama-tama itu kita melakukan add data terlebih dahulu. Ini datanya dalam bentuk TIFF, kemudian kita masukkan ke aplikasi tersebut, lalu kita mulai digitasi nih seluruh lahan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan tersebut. Nah, setelah selesai melakukan digitasi, tentunya kita harus em, meng-save edit, meng-save hasil digitasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, setelah di-save, baru kita mulai memasukkan data-data yang diperlukan seperti pada kesempatan kali ini kita akan membuat digitasi yang mirip dengan aplikasi peta interaktif yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Nah, aplikasinya itu merupakan aplikasi em, Bumi ya, bisa diakses di https bumi@rbpn.co.id. Nah, di sini ada beberapa data yang kami gunakan. Yang pertama itu ada tipe hak. Nah,
setelah kami melihat data yang ada di peta bumi ATR BPN tersebut, tipe hak dari lahan Fakultas Ilmu Pendidikan ini merupakan tipe hak pakai yang mana dia ini sering digunakan untuk hak kepada instansi seperti instansi pendidikan yaitu Universitas Negeri Padang. Nah, luasan dari eh, poli luasan dari poligon digitasi ini juga kami mendapatkan itu sekitar 312 meter kubik ya. Setelah digitasi dan kita kalkulat geometri, kita ini mendapatkan hasil sebesar 312 meter kubik. Nah, untuk NIP, karena alasan khusus seperti privasi ya, jadi NIP-nya ini tidak ada, jadi kami kosongkan. Dan untuk akurasi ini kami gunakan rata-rata dari yang pertama itu ada akurasi pengambilan menggunakan data live location dari WhatsApp dan juga GPS esensial dan mendapatkan hasilnya itu sebesar 1 meter. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Umu Hafsah. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami itu, digitasi, GNSS, GPS, dan geolokasi merupakan teknologi yang saling melengkapi dalam pemetaan kadastral modern. Digitasi berperan mengubah batas tanah di citra atau peta analog menjadi data digital yang dapat dianalisis dan diperbarui. GNSS dan GPS menyediakan koordinat titik batas tanah dengan akurasi tinggi sehingga hasil pemetaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara itu, geolokasi mendukung identifikasi awal lokasi bidang dan mempermudah navigasi di lapangan. Secara keseluruhan, kombinasi keempat teknologi ini menjadikan proses pemetaan kadastral lebih cepat, presisi, efisien, dan sesuai standar pertanahan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang jika ada salah kata atau salah penyampaian, kami mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.